diawali dengan diperlihatkan sebuah dunia paralel yang dikenal dengan nama The Other World. Di dunia ini terdapat sebuah sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya para peri, dan sekolah itu bernama Alfea College. Sejak mengetahui keanehan di dalam dirinya, Bloom memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah itu demi bisa menemukan jati dirinya. Selain itu, ia juga ingin mengetahui cara untuk bisa mengendalikan kekuatannya karena Bloom tidak ingin kekuatannya itu melukai siapapun. Untuk bersekolah di Alfea, Bloom terpaksa berbohong kepada kedua orang tuanya dengan mengatakan bahwa ia bersekolah di sekolah internasional yang berada di Swiss. Hal itu dilakukan karena kedua orang tuanya tentu tidak tahu apapun tentang kekuatan yang Bloom miliki. Di sekolah tersebut, Bloom tinggal di sebuah asrama dan dikumpulkan dengan 4 orang lainnya. Mereka adalah Tera yang memiliki kekuatan tanah, Aisyah yang dapat mengendalikan air, Musa yang memiliki kekuatan untuk merasakan emosi atau perasaan seseorang, dan yang terakhir yaitu Stella yang bisa mengendalikan cahaya atau listrik. Di hari pertama sekolah, Bloom bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Dowling. Dowling kemudian menjelaskan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bloom selama bersekolah di sana. Karena Dowling juga tahu bahwa Bloom adalah salah satu murid yang unik. Bagaimana tidak, Bloom terlahir dari kedua orang tua manusia normal, namun ia memiliki kekuatan dengan elemen yang cukup kuat. Lantas dari mana ia mendapatkan kekuatan tersebut? Karena keunikannya itu, Bloom harus mulai beradaptasi dengan kekuatannya tersebut. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan beberapa anak laki-laki yang tergabung dalam peri spesialis di sana. Para spesialis ini dipersiapkan untuk menjadi pertahanan keamanan bagi sekolah dari penyerangan dari luar tabir. Ada beberapa siswa yang menjadi bagian dari spesialis. Mereka adalah Sky, Dan, dan Riven. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada Bloom yang keluar dari tabir untuk melatih kekuatannya sendirian. Jadi dahulu, Bloom pernah menyebabkan kebakaran besar di rumahnya yang bahkan hampir merebut nyawa kedua orang tuanya. Dan sampai saat ini, kedua orang tuanya tak tahu bahwa kebakaran itu disebabkan oleh Bloom sendiri. Dengan bantuan memori kejadian itu, Bloom pun berhasil mengaktifkan kekuatannya. Namun sayangnya, Bloom masih tidak bisa mengontrol kekuatannya itu. Beruntung Aisyah datang di saat yang tepat dan membantu Bloom dengan kekuatan airnya. Setelah kejadian itu, Aisyah pun menyimpulkan bahwa Bloom adalah seorang changeling. Karena Aisyah merasa tidak mungkin seorang anak dari manusia normal akan memiliki kekuatan yang besar seperti Bloom. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa changeling adalah seorang anak peri yang ditukar dengan anak manusia saat masih bayi. Nah, karena hal itu, Bloom pun penasaran dengan asal-usulnya dan semua rahasia di balik kehidupannya. Setelah kejadian itu, Bloom tiba-tiba merasa rindu sekaligus merasa bersalah kepada kedua orang tuanya karena telah berbohong. Melihat hal itu, Stella pun meminjamkan cincinnya yang bisa digunakan untuk pergi ke dunia. Setelah melihat kedua orang tuanya dalam keadaan baik-baik saja, Bloom langsung kembali ke Otherworld. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Bloom bertemu dengan sebuah monster yang dikenal dengan nama The Burn One. Nah, The Burn One ini adalah sebuah monster yang sudah banyak membunuh banyak orang. Monster itu pun langsung menyerang Bloom dengan ganas. Bloom yang ketakutan lantas kabur menyelamatkan diri sampai cincin Stella pun jatuh dari tangannya. Di situasi yang menegangkan itu, Bloom pun diselamatkan oleh Dowling dan langsung diminta untuk segera kembali ke sekolah. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Dowling pun langsung mengurungnya di sebuah gudang tak terpakai. Begitu Dowling pergi dari tempat itu, seseorang bernama Beatrix tiba-tiba datang dan membebaskan monster itu dengan kekuatannya. Jadi Beatrix adalah seorang murid kelas 1 di Alfea sama seperti Bloom.
Namun berbeda dengan teman-temannya yang lain, Beatrix adalah seorang siswa yang sepertinya mengetahui rahasia besar di balik sekolah Alfea. Keesokan harinya, Bloom baru menyadari bahwa ia telah kehilangan cincin milik Stella yang membuat Stella marah besar. Karena hal itu, Bloom dan yang lainnya pun berencana untuk pergi keluar portal untuk mengambil cincin itu kembali. Di waktu yang sama, Beatrix terlihat mendekati Riven dan meminta bantuannya agar ia bisa membobol ruangan kerja Dawnling. Setelah masuk ke dalam ruangan kerja itu, Beatrix terlihat mencari sesuatu namun belum berhasil ia temukan. Sementara itu, para spesialis dikirim oleh Dawnling untuk memindahkan The Burn One yang telah dikurung sebelumnya. Tak disangka semua spesialis itu pun diserang dan dikalahkan oleh The Burn One yang telah bebas. Para spesialis yang terluka ditemukan oleh Bloom dan yang lainnya yang kebetulan saat itu sedang mencari The Burn One untuk mengambil cincin Stella. Di sana mereka melihat para spesialis yang terluka dan mati. Kemudian mereka pun melihat Silva yang ternyata masih hidup namun sudah terinfeksi oleh The Burn One. Karena hal itu, Tera pun segera memberikan ramuan untuk mengobati Silva dan membawanya kembali ke sekolah. Sementara itu, Bloom dan Aisyah yang terpisah dari yang lainnya bertemu dengan The Burn One dan mengalahkannya dengan kekuatan mereka. Dengan begitu, mereka pun berhasil mendapatkan kembali cincin Stella. Sementara itu, Tera dan Musa akhirnya sampai di sekolah dan segera membawa Silva ke Profesor Harvey untuk mendapatkan pengobatan. Setelah semua kejadian itu, Bloom dan yang lainnya pun kembali ke asrama mereka untuk beristirahat. Saat akan tidur, Bloom tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang seorang wanita tua yang berpesan kepadanya untuk segera menemuinya. Dari clue tersebut, Bloom pun akhirnya mulai mencari tahu tentang itu dan berpikir bahwa wanita itu mungkin mengetahui rahasia di balik kehidupannya. Setelah mencari informasi dari segala sumber, Bloom pun menemukan sebuah foto yang memperlihatkan wanita yang ia cari berdiri tepat di samping Dawnling. Dengan petunjuk tersebut, Bloom langsung pergi menemui Dawnling dan bertanya kepadanya. Dawnling pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah mantan kepala sekolah Alfea sebelumnya yang bernama Rosalind. Dan Rosalind telah lama meninggal dunia. Setelah mendengar hal itu, Bloom pun marah karena ia tak bisa bertemu dengan seseorang yang mungkin mengetahui tentang jati dirinya. Sky yang melihat hal itu pun mencoba untuk mendekati Bloom. Ia menanyakan keadaan Bloom dan mencoba untuk menenangkannya. Setelah merasa tenang, Bloom pun mencurahkan semuanya kepada Sky. Di tengah pembicaraan itu, Bloom tiba-tiba merasakan keberadaan The Burn One di sekitar mereka. Mendengar hal itu, Sky pun segera berlari untuk menangkap monster tersebut. Hal itu terjadi karena Sky masih menyimpan dendam pada The Burn One yang telah menyerang Silva. Melihat hal itu, Bloom pun mengabari teman-temannya yang lain untuk mendapatkan bantuan. Di waktu yang sama, Beatrix lagi-lagi menyelinap ke dalam ruangan Dawnling dan memanfaatkan asisten Dawnling untuk masuk ke dalam ruangan rahasia. Di dalam ruangan rahasia itu, Beatrix menemukan sebuah portal tebal yang tidak bisa disentuh oleh sembarangan orang. Di sisi lain, di sana mereka pun bekerja sama dengan menggunakan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan The Burn One. Bahkan mereka juga dibantu oleh Dawnling yang juga sudah tiba di tempat tersebut. Sedikit informasi bahwa The Burn One itu tidak hanya satu, namun ada beberapa. Itulah mengapa para spesialis selalu dipersiapkan untuk menjaga sekolah dari serangan The Burn One. Setelah kejadian itu, Dawnling, Harvey, dan Silva pun mengadakan pertemuan di kantor dan berbicara tentang Bloom yang kemungkinan memiliki hubungan dengan Rosalind. Tak diduga ternyata di dalam portal tebal yang ada di kantor Dawnling terdapat Rosalind yang terkurung di sana. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rosalind? Mengapa Dawnling menyekapnya di sana? Dan apa hubungan Rosalind dengan Bloom sebenarnya? Nantikan aja di part yang kedua ya guys. Part kali ini dimulai dengan diperlihatkan Dawnling, Silva, dan Profesor Harvey yang sedang melakukan pertemuan di ruangan Dawnling.
Di sana, mereka pun menyadari bahwa asisten Dawnling telah tewas akibat sihir, yang artinya pembunuhnya ada di antara para siswa. Karena kejadian itu, keesokan harinya Dawnling langsung mengumpulkan para siswa untuk membahas tentang The Burn One sekaligus mencari pelaku pembunuhan tersebut. Dalam pertemuan itu, Ratu Luna dari Solaria sekaligus ibu dari Stella juga hadir. Seperti yang diketahui, Solaria mengirim begitu banyak prajurit yang ikut serta dalam penjagaan Alfea, sehingga masalah The Burn One juga menjadi masalah mereka. Sementara itu, Bloom memilih untuk tidak ikut dalam pertemuan tersebut dan pergi bersama Beatrix untuk menyelidiki tentang Rosalind. Mereka berdua pun masuk ke sebuah ruangan pusat komando. Di sana, mereka menemukan peta sebuah wilayah bernama Asterdale. Alhasil, keduanya pun memutuskan untuk pergi ke wilayah tersebut. Di waktu yang sama, Ratu Luna terlihat kecewa kepada Dawnling dan sekolah Alfea karena dianggap telah gagal membimbing Stella untuk menjadi penerus Solaria. Alhasil, Ratu Luna pun memutuskan untuk mengeluarkan Stella dari Alfea dan membawanya kembali ke rumah. Di sisi lain, Bloom dan Beatrix akhirnya sampai di lokasi Asterdale. Dengan sihirnya, Beatrix pun membuka mantra yang menyembunyikan sebuah kota terbengkalai. Dari situ, Bloom semakin curiga kepada Dawnling karena jika memang tidak ada sesuatu yang salah, maka ia tidak mungkin menyembunyikan kota itu dari siapapun. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Beatrix dan Bloom pun dihentikan oleh Dawnling dan yang lainnya. Kemudian, Beatrix dihukum atas pembunuhan dan dipenjara di dalam sekolah. Karena kejadian itu, Bloom masih merasa bimbang dengan semua teka-teki yang ada di kepalanya. Terlebih saat ini hanya Beatrix yang jujur tentang Rosalind kepada dirinya. Alhasil, Bloom pun merencanakan sesuatu untuk bisa membebaskan Beatrix. Semenjak kejadian penyerangan itu, Dawnling dan guru-guru lain pun mulai lebih giat melatih para siswa untuk menyempurnakan kemampuan mereka agar bisa melindungi diri. Setelah itu, Dawnling mendapatkan kabar bahwa pihak Solaria telah menarik semua prajurit mereka dari penjagaan, yang artinya keamanan Alfea akan semakin melemah. Pada malam harinya, Bloom pergi mengunjungi Beatrix di penjara. Ia menanyakan beberapa hal tentang Rosalind kepada Beatrix. Karena hal itu, Beatrix pun mencoba meyakinkan Bloom agar mau membebaskannya. Bloom tidak langsung percaya dengan perkataan Beatrix. Ia memilih untuk pergi dan memikirkan hal itu terlebih dahulu. Sementara itu di asrama, Musa dikejutkan dengan kembalinya Stella. Stella mengaku bahwa ia ingin bekerja sama dengan teman-temannya untuk membantu Bloom. Karena bagaimanapun juga Bloom berhak tahu tentang keluarganya yang sesungguhnya. Setelah itu, Bloom terlihat mendatangi kantor Dawnling dan meminta penjelasan tentang Rosalind kepadanya. Di sana, Dawnling pun menceritakan bahwa Rosalind dahulu adalah mentornya. Kemudian, Rosalind memimpin Dawnling dan yang lainnya untuk melakukan penyerangan di kota Asterdale dan membunuh beberapa The Burn One yang ada di sana. Namun, Rosalind berbohong kepada mereka dengan mengatakan bahwa semua warga Asterdale telah dievakuasi sebelum penyerangan. Begitu mengetahui kebohongan Rosalind, mereka pun sepakat untuk mengurungnya karena apa yang dilakukan oleh Rosalind telah menyebabkan terbunuhnya banyak warga dari Asterdale. Tak disangka hanya Beatrix dan Bloom yang saat itu diselamatkan oleh Rosalind dengan alasan yang masih belum diketahui. Setelah mendengar penjelasan itu, Bloom pun memutuskan untuk mengeluarkan Beatrix dan memanfaatkannya untuk membuka jalan ke ruangan rahasia bawah tanah. Kebetulan saat itu, Dawnling dan guru-guru lain sepertinya sedang sibuk dengan pemantauan mereka, sehingga Bloom dan teman-temannya bisa masuk ke ruangan rahasia dengan mudah. Sesampai di dalam, Bloom memasuki sebuah pintu dan menemukan Rosalind yang terkurung di sana. Dengan kemampuannya, Bloom akhirnya berhasil membebaskan Rosalind dan pergi dari tempat tersebut. Sementara Stella, Musa, dan Tera yang menunggu di luar dipergoki oleh Dawnling yang menerima laporan dari Aisyah. Dawnling pun langsung bergegas masuk ke dalam ruangan dan memeriksa keadaan.
Namun sayangnya Dowling terlambat karena Rosalind dan Bloom telah pergi dari tempat tersebut. Kemudian Rosalind pun menjelaskan kepada Bloom semua pertanyaan yang ingin ia ketahui, di mana Asterdale dahulu dipenuhi oleh penyihir yang menculik Bloom karena menginginkan kekuatannya. Oleh sebab itu, Rosalind pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh para warga Asterdale sekaligus The Burn One. Dengan melakukan hal itu, ia bisa menyelamatkan Bloom dan mengirimnya ke dunia manusia. Karena Rosalind tahu bahwa hanya itu cara satu-satunya untuk bisa menyelamatkan Bloom. Bersamaan dengan itu, Bloom pun mendapatkan kabar bahwa The Burn One saat ini telah menembus tabir keamanan dan mulai masuk ke dalam kawasan sekolah. Karena hal itu, semua guru langsung mengevakuasi seluruh siswa dengan mengumpulkan mereka di dalam aula. Sayangnya Sam yang saat itu sedang mengecek kondisi lantas diserang oleh The Burn One yang membuatnya terluka cukup parah. Karena hal itu, Tara dan teman-temannya pun menjadi panik dan membawa Sam kepada Profesor Harvey untuk diobati. Dengan masuknya The Burn One ke dalam lingkungan sekolah, itu artinya semua siswa saat ini sedang dalam bahaya. Oleh sebab itu, Dowling menginstruksikan kepada semua siswa untuk menggunakan kekuatan mereka semaksimal mungkin dan saling menjaga satu sama lain. Di situasi itu, Silva pun memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Sky, di mana dahulu ayah Sky ternyata dibunuh oleh Silva. Hal itu terjadi karena perbedaan pendapat di antara keduanya, di mana ayah Sky bersikeras ingin mendukung perbuatan Rosalind. Di sisi lain, Bloom pun pergi menemui Dowling dan menjelaskan semua yang dikatakan Rosalind sebelumnya. Setelah itu, ia mengajak semua teman-temannya untuk bekerja sama demi mengalahkan The Burn One. Tak diduga, The Burn One ternyata tidak menyerang para siswa dan hanya mengincar Bloom. Dengan bantuan Aisyah dan Stella, Bloom pun mampu memaksimalkan kekuatannya dan bersiap menyerang The Burn One. Dengan kekuatannya itu, Bloom mampu mengalahkan The Burn One dengan cukup mudah. Di sisi lain, Rosalind pergi menemui Beatrix yang selama ini menjadi kaki tangannya. Dan sekarang mereka telah berkumpul dengan dua orang lainnya, yaitu Dan dan Riven. Jadi, Rosalind adalah orang di balik semua penyerangan The Burn One terhadap Bloom. Hal itu ia lakukan karena ia ingin melihat sedahsyat apa kekuatan dari Bloom yang sudah diincar sejak dahulu. Setelah semua kejadian itu, Bloom pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan mengatakan semua kebenarannya kepada kedua orang tuanya. Selain itu, Silva juga akhirnya ditangkap oleh pihak Solaria atas pembunuhan yang ia lakukan kepada ayah Sky. Dan secara tak terduga ternyata ayah Sky selama ini masih hidup dan berada di wilayah Solaria. Kemudian Dowling pun didatangi oleh Rosalind. Rosalind mengatakan bahwa ia akan kembali menjabat sebagai kepala sekolah dan meminta Dowling untuk mundur dari jabatannya. Karena Dowling menolak hal tersebut, Rosalind pun dengan tidak berperasaan langsung membunuh Dowling. Beberapa hari kemudian, Bloom dan teman-temannya pun datang ke sekolah. Di sana mereka sangat terkejut melihat Rosalind, ayah Sky, dan Ratu Luna saat ini mengambil alih posisi Dowling, Silva,